Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Kelihatannya ada yang kosong ini bangkunya. Ada yang tidak masuk ya? Ya, coba saya absen dulu. Kelas 9D ya. Ya, saya absen. Ahmad Irfan Dani. Oh, enggak masuk. Ini kenapa ini enggak masuk? Sakit ya? Tadi ada WA katanya sakit ini. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit diberi kesehatan ya, kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Kemudian berikutnya Andita, mana Andita? Oh, ada Andita. Sehat ya? Anita, baik. Untuk selanjutnya, baik, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, yakni masih pembahasan tentang zakat ya. Akan tetapi kita pada pertemuan ini, yakni pertemuan yang kedua, dengan sub pokok bahasan yaitu pentingnya zakat, hikmah zakat, perilaku sadar zakat, dan ancaman bagi orang yang enggan zakat. Bisa dilihat di layar di depan ya, layar proyektornya. Sehingga hari ini nanti kita akan bahas itu yang tadi saya sebutkan. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Aziz. Silakan dipimpin untuk berdoa bareng-bareng. Mari bersama-sama, ayo. Mari bersama-sama berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Mas Aziz yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa menjadikan pembahasan dan belajar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak yang saya cintai dan anak-anak yang berbahagia, untuk selanjutnya ya, bisa dilihat bukunya ya, bisa duanya untuk bisa mencari materinya ya tentang zakat. Perlu saya sampaikan bahwa di pertemuan 2 ini ya, dengan sub pokok bahasan yaitu pentingnya zakat, kemudian hikmah zakat, sampai pada ancaman bagi orang-orang yang enggan zakat. Tujuannya dalam pembelajaran ini apa? Ya, sesuai dengan temanya. Minimal kita tahu akan pentingnya zakat. Kemudian perilaku sadar zakat, khususnya bagi kita. Bagi kita yang barangkali belum paham dengan zakat, kemudian belum sadar tentang zakat, diharapkan dengan pembelajaran ini nanti kita menjadi orang yang ahli zakat. Yang berikutnya tujuannya adalah kita tahu betapa dahsyatnya siksa orang-orang yang enggan zakat, sehingga dari situ nanti kita menjadi orang-orang yang ahli zakat. Ya, kurang lebih itu yang disampaikan atau diharapkan bisa tercapai dalam pembelajaran ini. Dan materinya bisa dilihat di buku paket dan bisa nanti browsing di internet ya, berkaitan dengan zakat ini. Tentu saja berkaitan dengan materinya ada beberapa yang perlu saya sampaikan secara garis besar. Kita nanti mencari bagaimana
Baik. Selanjutnya untuk lebih dalam pembahasan ini nanti selanjutnya untuk memperdalam materi yang kita bahas pada kesempatan kedua ini, kita nanti akan bentuk 4 kelompok yang terdiri kalau tidak salah dari 32 siswa. Nanti dibuat 4 kelompok, berarti satu kelompoknya ada berapa siswa? 8 siswa. Nanti hidrogen saja, campur putra dan putri biar terjadi suatu kebinekaan gitu. Nah, apa tugas dalam kelompok? Setiap kelompok nanti diberi tugas yang sama untuk membahas beberapa hal yang penting berkaitan dengan subtema yang ditampilkan di depan. Tetapi di sini ada yang beda dengan metode yang kemarin. Di sini siapa kelompok yang paling cepat nanti dalam menyelesaikan masalah akan punya nilai yang lebih maksimal. Yang kedua, selain kecepatan dalam mengerjakan tugas kelompok, juga ketepatan materi dengan kesesuaian materi dengan pembahasan dan seterusnya seperti yang tampak dalam papan tulis di depan. Kesesuaian tema dengan prakteknya, kekompakan kerja dan kelompok. Nah ini yang perlu perhatikan dalam kerja kelompoknya. Paham ya? Paham? Ya, baik. Untuk selanjutnya kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian posisikan tempat duduk dan mejanya sebagaimana kerja kelompok semestinya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai untuk tugas kelompoknya? Kelompok 4 sudah selesai belum? Ada yang ngantuk itu satu. Silakan dibangunkan itu biar ikut partisipasi kelompoknya. Iya, jadi setelah selesai nanti ada salah satu yang mempresentasikan. Tapi kelompok yang pertama selesai, kelompok mana itu dari? Oh iya, kelompok 2. Kelompok 2 ini yang pertama kali selesai. Kelompok kedua yang selesai kelompok 1. Kelompok yang ketiga kelompok 3, dan yang keempat terakhir kelompok 4 yang terakhir itu ternyata. Baik, untuk selanjutnya ya, ini yang selesai duluan, yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya akan diwakili oleh siapa? Oh iya, diwakili oleh namanya siapa? Karisa. Silakan kelompok yang lain menyimak paparan diskusinya. Setelah itu berhak untuk bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok yang mempresentasikan. Paham ya? Nanti ada tanya jawab, silakan. Ya, dipersilakan kelompok 1 yang akan diwakili oleh saudari atau Ananda Karisa. Dipersilahkan. Akan dipresentasikan sesuai dengan kelompok yang selesai lebih dulu. Yang tadi sudah kita tahu semuanya. Untuk yang kelompok yang pertama kali selesai dari kelompok 2. Nah, ini akan diwakili oleh teman kalian yang bernama Karisa. Silakan disampaikan hasil diskusinya kelompok. Kemudian kelompok yang lain mendengarkan, memperhatikan, kemudian silakan mau memberi masukan atau bahkan pertanyaan. Siap ya? Ya, dipersilakan dari kelompok 2. Didekatkan. Pentingnya zakat, mengeluarkan zakat infak sedekah adalah sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi harta kita, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah kita terima selama ini. Secara sosial, zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat dengki, iri, dan amarah.
Begitu pula zakat mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Hikmah zakat menghilangkan sifat kikir pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Cara menumbuhkan perilaku sadar zakat, mengajak masyarakat untuk selalu membayar zakat dengan mengingatkan, membuat informasi yang tentang manfaat membayar zakat dan dampak negatif bagi orang yang tidak membayar zakat, ancaman bagi orang yang enggan berzakat. Salah satu siksaan pedih bagi mereka yang menunggak membayar zakat adalah mereka akan ditusuk dengan besi panas. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari berikut. Dalam hadis lainnya juga disebutkan mengenai siksaan pedih bagi mereka penunggak zakat. Sudah? Iya, terima kasih. Tepuk tangan yang keras untuk kelompok 2. Baik, ya. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan pemaparan dari kelompok 2. Tunjuk jari silakan. Oh ya, ini. Mas siapa dari kelompok mana disebutkan? Muhammad Ayes dari kelompok 1 Mau bertanya. Iya, silakan. Pertanyaannya bisa dibacakan untuk ditujukan untuk kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari siksa api neraka karena harta kita? Iya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Aziz, ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari siksa api neraka karena harta yang kita miliki? Ya, silakan dari kelompok 2 menjawab pertanyaan ini. Tidak harus ketuanya, bisa diwakilkan atau anggota yang lain. Ada yang mau jawab? Tunjuk jari. Kelompok 2. Oh iya. Silakan, namanya siapa, sebutkan. Anita. Ya, silakan. Jawabnya gimana? Harta merupakan salah satu bentuk amanah. Harta adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat. Agar kita terhindar dari siksa Allah, maka harta yang kita miliki harus digunakan di jalan Allah. Mulai dari mencarinya harus dengan jalan yang halal dan digunakan di jalan yang halal pula, serta harus diyakati. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah menjawab. Gimana? Bisakah memuaskan jawabannya? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih untuk anak-anak kesempatan siang hari ini. Saya kira cukup itu ya pembahasan pada kesempatan hari ini. Tadi sudah kita mendengar pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2, kemudian ada tanya jawab dan sudah berlangsung dengan baik ya. Untuk selanjutnya bisa disimpulkan ya bahwa zakat memang sangat penting bagi kehidupan kita ya. Dengan zakat yang berjalan dengan rajin yang tepat ya, insya Allah akan membantu khususnya saudara-saudara kita yang kekurangan dari kaum duafa, fakir miskin dan sebagainya, sehingga bisa tumbuh kesejahteraannya. Ini diharapkan seperti itu. Ini nanti bisa dijadikan untuk masukan untuk membuat simpulan ya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan pertemuan yang ketiga nanti kita membahas masih dalam materi pokok tentang zakat ya, zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian pada sub pokoknya adalah kita nanti bisa mampu menulis laporan tentang kegiatan zakat dan mampu mempraktikkan dalam kehidupan yang nyata. Itu pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita hari bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.